Orang Lima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah bersama saya adalah Mira Asmara. Selamat malam, Mbak Mira. Selamat malam. Terima kasih ada lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sejauh ini saya yakin Mbak Mira punya banyak sekali pengalaman mistis. Ada lagi nggak yang mau diceritain malam hari ini? Jadi ceritanya waktu itu saya lagi ada di sebuah lokasi syuting. Oke. Untuk horor? Cerita-cerita. Bukan horor ya waktu itu? Ada sedikit horor tapi sebenarnya ininya bukan horor banget. Oke. Terus entah kenapa ada salah satu. Jadi udah dikasih tahu karena itu kita lagi syuting di tempat yang memang agak sedikit angker. Banyak pohon-pohon tinggi terus jauh dari keramaian. Jangan bengong. Orang-orang udah ngasih tahu nih sama salah satu kayak pemain tambahan gitu. Oke. Terus tapi tiba-tiba dia ketawa sendiri terus abis ketawa terus marah-marah. Jerit-jerit. Jadi kayaknya ada yang masuk? Kayaknya ada yang masuk. Setengah jam kemudian dia pingsan. Itu jerit-jeritnya gimana, Mbak? Masih ingat nggak apa yang dia teriakin? Pokoknya iya teriak. Suaranya kayak gimana? Pokoknya dari yang kayak orang tiba-tiba nggak sadar aja. Gitu terus tapi nanti jadi ketawa yang kayak ada itu loh. Ketawanya gimana, Mbak? Bisa dicontohin nggak? Kayak kuntilanak. Kuntilanak. Tapi terus abis itu hilang? Ya akhirnya kan aduh bingung. Syuting jadi keganggu dong. Betul. Semua orang jadi nggak bisa syuting gitu kan. Akhirnya kita cari dulu siapa nih yang kira-kira bisa baca doa. Akhirnya ada nemu bapak-bapak gitu. Ya udah berapa orang gitu dikeluarin sampai mau pukul, mau berontak gitu pokoknya. Setengah jam kemudian baru bisa dikeluarin dan akhirnya dia pingsan. Serem banget berarti sih. Emang kalau kita lagi ada di tempat yang kira-kira angker, Betul. Sebaiknya harus fokus, jangan sampai kosong, bengong, jangan justru sampai malah kosong, bengong dan mungkin percaya nggak percaya kita juga harus permisi sih. harus permisi, betul. Mudah-mudahan malam hari ini aman ya, Mbak? Aman. Ya, kita udah permisi juga kok Udah tadi. permisi juga. Iya, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Ya, oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu kebal untuk mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rudy. Malam, Pak Rudi. Malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Saya punya pengalaman hidup ini. Jalan juga tadi sakit ya. Ya tadi jalan harus dibantu, itu kenapa Pak? Kaki sakit. Udah lama? Rasanya ini udah 1 tahun. Berapa tahun? Udah berobat ke medis. Apa hasil observasinya? Kalau medis itu saraf kejepit gitu. Memang Tapi awalnya karena nggak pernah sembuh. Tetap dirasa kalau tiap malam panas. itu awalnya gimana ceritanya? Tiba-tiba aja atau karena sesuatu, Pak? Ya kalau memang saya di samping berobat medis, saya berobat medis juga. Datang ke orang pintar. Menurut orang pintar itu sendiri karena ini santet sudah lama. Santet? Siapa yang ngirim santet, Pak? Ya kalau menurut keterangan dari orang pintar itu sendiri ada dua terduga lah. Yang pertama, kami nggak bisa memastikan bahwa dia pelaku. Orang dekat. Jadi orang itu dia terduga itu yang pertama itu istri pertama.
kedua saya pernah ribut dalam rapat mengenai warisan orang tua. Berarti saudara sendiri dong. Jadi memperebutkan warisan harta. Itu terjadinya memang setahun kemarin, setahun yang Kalau lalu. kejadian ributnya itu 2014 ya. Udah lama Oh, sebenarnya. udah agak lama ya. Udah lama sih, tapi kerasa ke badan saya itu kesini Baru setahun yang lalu. Baru kesininya udah ada efek. Apa Pak yang dirasain begitu ke orang pintar itu? Terasanya kalau malam, Oh, malam aja. kalau malam aja. Hari-hari pagi, siang gitu. Sekali kalau susah sekali tidur, Susah tidur. karena memang merasakan sakit, Oke. panas. Ada yang keluar atau waktu Bapak diobatin? Udah, Apa katanya ada? Itu saraf kejepit. Itu medisnya. Kalau non medis? Cara medisnya Kalau non medis Kalau ada non-medisnya? apa di kakinya? ada santet masuk. Iya, udah disembuhkan. Itu secara non medis sudah saya datang ke orang Cirebon, Gimana? ke orang Pintar, Aha. ke Cirebon, daerah Cirebon. Oh, di Cirebon. Terus udah diobatin? Ada obatnya. Tapi sudah Sembuh nggak? Berkurang nggak? Menurut dia sih ini masih ada pengaruh efek. Tapi membaik memang. Memang agak baik, agak membaik lah katakan. Oh, Saya sekarang masih bisa tidur lah. Bisa tidur. Kalau sebelum diambil itu saya sama sekali nggak bisa tidur. Waktu diambil ada apa Pak? Ketika diambil itu di kaki saya dia pakai medianya itu media telur ya. Telur. Telur ayam itu ditempelin di sini. Mungkin nggak tahu dibaca-baca dulu lah. Tempelin itu ditarik. Itu ketika ditempelin di kaki saya itu panas sekali, Mas. Panas seperti besi yang dibakar. kebayang panasnya. Seperti besi yang dibakar. Sakit. Gimana sih kalau besi dibakar? Iya, itu pasti kita sakit tempelin di banget. kulit ya panas. Kayak kebakar ya Pak ya rasanya. Terus? Itu sama dia dari sini ditempelin. Tarik. Apa isi telurnya? Isinya itu di dalam telur itu kain kapan. Kain kafan. Kain Kecil kapan. gitu potongan kain. Udah segede gini lah ya. Segede. Oh, Terus? oke. Kain kapan Heeh. yang udah warnanya udah tua kayak gitu. Aha. Terus kedua sama kawat. Kawat. Masih ada tapi katanya. Apanya? Wah, Benda yang itu di katanya. kaki. Nah itu setelah diambil itu dipercaya di piring gitu kan kelihatan sama kita gitu. Nah, setelah itu Banyak. kan dibuang sama dia. Sama saya juga dibuang ke kali, sama dibuang ke kali aja. Ya, air yang mengalir gitu. Seperti itu. Oke. Lalu tujuan Bapak datang ke sini untuk apa? Tujuan saya datang ke sini ya apa namanya, untuk satu untuk menghilangkan efek dari pengaruh santet itu sendiri. Saya nggak menaruh dendam siapa yang menyantet saya nggak mau tahu. Yang penting saya sembuh. Sembuh ya, sehat lagi ya. Saya nggak mau. Nggak ada rasa sakit di kaki ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi ya buat masalah yang Bapak hadapi dan sehat lagi dan benar-benar tulus nih memaafkan orang siapapun kalau misalnya memang ada faktor non medis yang melakukan ini. Kita akan ajak Bapak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy terlahir tanggal lahir 30 Mei 1978 dengan nomor rumah 3. Sosok yang sulit sekali mengalah dan nekat. Karena sifatnya yang sulit sekali mengalah, ia menjadi korban guna-guna. Saya merasakan adanya dendam dari seseorang kepadanya yang membuat hidupnya berantakan. Entah kenapa,
saya melihat sosok Rudy, saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dari penciuman saya merasakan bau amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kasih. Sebelum saya bacakan, saya minta bubuk kopi. Kenapa kamu tiba-tiba minta bubuk kopi? Baik, sebenarnya saya ngerasain Pak Rudi antara kasihan atau sedih kasihan dan amarah menjadi satu. Amarahnya Pak Rudi. Ya. Sebenarnya saya lebih karena simpati kali ya, jadi saya kasihan jatuhnya. Tapi kalau ngelihat dari perjalanan hidupnya Pak Rudi mungkin akan juga sedih juga sih. Tahun belakangan kakinya sakit, kalau tidur susah sekali. Sudah dicek secara medis katanya saraf kejepit, tapi dicek juga secara non medis katanya memang ada yang mengirim santet. Ada 2 terduganya, yaitu urusan warisan, yaitu artinya keluarganya, dan juga satu lagi ada dari Bekas istri ya. bekas istrinya. Saya ngeliat sih dari bekas istri yang pertama itu Itu yang udah paling itu kelihatan. yang kelihatan banget. Kan Pak Rudi sendiri datang ke sini percaya kan di program ini emang nemuin jawaban di meja kejujuran kan. Nah, yang Roy lihat di sini untuk Pak Rudi ternyata memang benar istri yang lama yang membuat itu jadi sakit pikirannya. Saya turut sedih juga dan bersimpati, tapi aku takut banget di penonton loh. Kayak ada aura magis di sini. Saya pengen banget ditaburin merem ya semua. Roy, kamu siram bubuk kopi ke partisipan, ke Pak Rudi, dan juga ke penonton. Kalau di penonton kenapa, Roy? Saya takut ada makhluk astral muncul mendadak dari kiriman santetnya. Saya bukannya mau seuzon ya, mohon maaf. Tapi istri pertama kamu jahatnya minta ampun dan nggak ada kata kasihan buat istri pertama kamu. Pak Rudi, boleh Oh dibacakan? iya, Pak Rudi ini lahir tanggal 30 bulan 5 1978. Nomor rumahnya 3. Betul, Pak? Oke, baik. Tapi alasannya mantan istri ngirim santet ini apa kira-kira, Pak Rudi? Saya juga nggak tahu motivasinya dia. Sakit hati? Ingin buat Pak Rudi meninggal dunia. Jujur Pak Rudi, di sini saya ngelihat istri kamu tuh yang pertama masih nggak terimaan banget. Karena kamu pernah ngelakuin satu kelalaian sebenarnya. Ya kan? Kelalaian apa, Roy? Sakit hati banget kali ya. Sakit hati banget. Pak Rudi? Cuma nggak Pak apa-apa, Rudi kan? yang bisa membongkar ini dan yang tahu tentang ini sebenarnya. Dendam sih. Ini karena dendam. Dendam kesumaran. Dari awal ada dendam keluarga, Dan keluarga gimana maksudnya? besar masalah tanah. Oh, ini mantan istri juga ada kaitannya dengan warisan? Jadi sebelum terjadi pukulan, sehingga saya berdarah, ke rumah sakit. Bapak pernah dibacok kan kepalanya? Hah? Pak Rudi pernah dibacok kan kepalanya? Awal
pernah dibacok kan kepalanya? Bacok. Pernah. Siapa? Saya lihat di kepala saya punya vision, punya penglihatan. Saya ngeliat kepalanya di kayak berdarah-darah gitu tuh. Rasain sampai. Tapi aku ngeliat di sini ada 100% adalah santet dan guna-guna. Bukan. Saya juga percaya medis sih. Tapi yang untuk kasusnya Pak Rudi, ini adalah kasus supranatural, magis. Tapi kita akan coba pelan-pelan nemuin jawabannya ya. Ini jadi ada kaitannya dengan urusan warisan. Pak Rudi sampai dipukul dan dibacok tadi Roy bilang. Siapa yang melakukan itu Pak? Mantan istri? Ketika panggil rapat itu kan semuanya datang kan. Terus? Saya begitu aja saya marah, spontan marah ketika itu karena dia menghina ibu saya. Menghina ibu. Dia itu siapa maksudnya? Ya dari adenya itu. Oh, Ya saya spontan marah ketika mereka menyebut ibu saya serakah. Sebenarnya gagal warisan lah ya. Iya. Alih-alih perebutan warisan berujung petaka dan santet. Iya. Itu yang tepat kata yang mewakili cerita kehidupan Rudi sih. Itu yang saya. Boleh saya tahu rumahnya Pak Rudi di mana, jalan apa? Nanti kita akan